Simak didengarkan mau'izatul hasanah yang pertama, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kami mohon dengarkan, ikhlaskan hati kita, simak baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita, tanamkan di hati kita dan kita praktekkan buat kelak nanti. Untuk itu kepadanya Al-Mukarram Ustadz Mursyid Alam Nur atau Ki Anggar dari Tangerang, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Al-waqtu wal makan tafadhal alaihi sallallahu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, fa'ad wa hadal mutlabi ya Nabi, Allah ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at مظلمي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis al-baihaqi bisalamah wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita muliakan Wadimul Majlis Al-Baihaqi Ahinal Fadil Al-Ustadz Samsul Bahri beserta keluarga besarnya, guru kita Ahinal Fadil Ustadz Mustafa Ahinafillah Al-Ustadz Ahmad Naharawi SPDI MSI, juga Nafillah Ustadz Amil Kana Ustadz Mi'in beserta zatid lain, tanpa terkecuali moga beliau dan kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilusus ad-da'i ilallah al-mukarram al-muhtaram, guru saya juga guru kita semua, Ki Haji Rahman Nursada, juga segenap aparatur pemerintah baik RT, RW, mandor, alhamdulillah hadir, orang tua kita, pengayom kita, pemimpin desa Pangkalan, Bapak Muhrim SIP beserta jajarannya, moga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mantan kepala desa Bapak Syardi dan tokoh masyarakat, terlebih segenap panitia peringatan Hari Besar Islam dan elemen masyarakat yang membantu terlaksana acara ini. Moga buah pikiran mereka, cucuran keringat mereka menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sekalian, langsung saja, meskipun ini kayak dimakan gerahak pada sempoak ini. Nanti panjang lebar guru kita, saya hanya prakata saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya surah Yunus ayat 58, di mana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu semua
maka mereka bergembira karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini mengisyaratkan kalau kita mengaku beriman kepada Allah, sudah seharusnya gembira tatkala mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya rahmat dan karunia Allah yang diberikan pada kita semua terlalu banyak. Namun dari sekian banyak rahmat dan nikmat Allah, rahmat terbesar dalam hidup ini adalah diutusnya Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang diantarkannya pada kita. Kalau orang kebon jahe mau menjalankan perintahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, pasti orang Pangkalan akan selamat dunia akhirat, akan bahagia dunia akhirat. Kuncinya ngikutin Nabi. Jangan-jangan maulidan masa tahun, tapi tingkah laku kita, bacot kita, nyelekit sama orang. Betul? Maulidan masa tahun diadain, tapi ngeloncong sama laki menandes. Betul? Berarti maulidnya belum berhasil. Makanya pantas kalau kita gembira mengapresiasikan kelahiran Nabi dengan menyambut peringatan Maulid Nabi, karena memang Rasul menjadi asbab keselamatan buat manusia. Kata kelompok belasonoan bid'ah, dikit-dikit bid'ah, maulidan bid'ah, ulang tahun mah kagak, kan PA. Lah kan tadi kata lurah maulidan sama ulang tahun ya dia juga sami mawon sama kene. Kali yang mau disebut bid'ah tuh maulid mah kagak bid'ah, tuh ulang tahun bid'ah. Lah kan ulang tahun beranaknya gede bedong pakai ulang tahun. Tiba ngoyo saya anaknya ulang tahun pakai kuat teater engkrek. Udah tahu lilin mau ditiup pakai dinyalain. Nyanyi lagi happy birthday to you, ditiup mati. Pada sorak panjang umurnya, panjang lah, panjang dari mana orang mati si panjang. Tetap prok hebat dari mana, lilin ditiup mati pada tetap prok. Jangankan nenek-nenek jompo atau bocah alus dan ibu lilin mati. Di kampung besar kan jangankan ditiup ditululin, dikentutin mati lilin. Pas diperiksa ada biji cabai nyempil, rupanya kecepirit dia. Nah pastinya hadirnya malam ini berawal dan berakar dari rasa mahabbah kecintaan kita pada Nabi. Ini kalau bukan lantaran cinta, kan tadi kata panitia embes nyep. Betul. Ibu cinta sama laki, kudu masa laki orang udah cintain. Tapi jangan lampusan nyintain laki, apalagi kalau bininya bukan empok doang, ting cecek. Di kebun jaya ada, di kebun jamblang ada, di kebun buaya ada. Bapak cinta sama istri, harus masa bini orang yang dicintai. Silakan cinta sama istri, silakan cinta sama suami, tapi jangan lelampusan. Belum tentu dia bisa nyelamatin kita. Tapi cinta kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu ila sirat idza majalatil qadam. Nanti kita berharap syafaatnya Nabi kita Muhammad. Kita ngarepin rahmat Allah dan syafaat Nabi. Kalau ngandelin ibadah mah ibadah kita macam khusyuk. Sembahyang kalau hari Rebo artinya dadet-dadet aja. Betul. Mana 8 minggu lagi. Lah jujur ibu sholat johor sama dandan kondangan lamaan mana? Dandan kondangan, mending kondangannya kemana timbang ke muara nek kodong-kodong mesong ke kuping-kuping.
nyanyi tralala tralala. Sholat kita nggak khusyuk. Apa bacaan Quran kita hatam setiap hari? Enggak. Apa ibu wiridan tasbih pada putus sehari 3? Apa sholat duha ibu saban pagi 12 rakaat? Agak. Jangan ngandalin amal ibadah kita, nanti di akhirat belum seberapa ibadah kita. Ikutin Nabi dalam segala hal. Kalau ngikutin Nabi dalam sholatnya, macam kita bisa. Rasul mah sholatnya sudah dijamin masuk surga. Tawar romat kodamahu atatak turot daman. Kakinya sampai pada bengkak, bahkan ngeluarin darah. Orang kebon jahe mah entar kalau udah bengkak baru ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini kaki kenapa pada begini? Deksi mah deksi, penyakit mah pagun. Betul. Nggak usah sholat kita. Lihat bagaimana Rasul sholatnya. Hudzaifah Ibnul Yamani dan Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, nggak usah ditanya sholatnya Rasul mah kalau sholat sunnah. Bagaimana khusyuknya, bagaimana panjangnya tuh sholat Rasul kalau sendirian. Hudzaifah Ibnul Yamani coba ngikutin di belakang Rasul. Ternyata Rasul beres baca Fatihah langsung disambung dengan surah Al-Baqarah. Tahu surah Al-Baqarah? Surah apa? Hah? Alif Lam Mim. Entah dia sama lurah masih ada. Jangan dihabisin semua rah. Dapat 100 ayat kata Imam Ibnu Mas'ud dalam hatinya, ruku kali ini mah ruku udah lama jasa. Enggak. Amal Rasul dituntaskan 286 ayat. Kata Imam Hudzaifah Ibnul Yamani, ini meruku kali. Kagak juga. Langsung disambung dengan surah Ali Imran. Dapat 100 ayat. Imam Ibnu Mas'ud, ini modal lama jasa ruku kali. Kagak. Disambung 200 ayat. Apa selesai surah Ali Imran Rasul ruku? Kagak. Disambung lagi dengan surah An-Nisa. Coba sekalian, Rasul sholat sunatnya aja subhanallah itu 4 juz 5 halaman. Kita jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja lecek kul. Padahal surah 114 surah. Apa pernah empok kalau sholat sendiri baca sabihis? Macem. Paling gak kuliah. Gak kuliah kulku. Assalamualaikum, assalamualaikum itu gak istighfarnya sambil kamu kena hasapillah. Ngaku. Nah intinya, karena saya ada urusan lagi. Pertama, kalau ngaku cinta Nabi, jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Maulidan mah diadain, sholat mah kagak atau keblinger. Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tibai sunnati fahuwa kadzab. Kalau ada orang kebon jahe ngaku cinta sama Nabi, unggal pepojok maulidan di kebun, tapi dia tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjalankan sunnahnya, maka cintanya dusta. Yang namanya cinta mah perlu bukti. Abang cinta sama saya, cinta. Apa buktinya bang? Tenang, naik gunung, daki lautan kan ku seberangi, padahal berenang kagak bisa. Kadang-kadang suka WA, ayang beb, ingat sholat. Iya nggak bakalan, saya nggak ada sholat. Ini juga lagi sujud, lagi sujud cuma WA. Sholat. Makanya saya mah kalau ada orang miskin kagak sembahyang, enggak sih enggak merempeng. Lah kuburan masing-masing tibang kasihan. Dan coba kalau miskin kagak sembahyang, apa yang dia mau andelin? Haji mahal 60 juta, daftar sekarang berangkat tahun 2057. Lah kan makin lama engkau bukan makin muda, makin tua. Dulu mampu tai lalernya umur 17 tahun di pipi, barang sekarang umur 70 tahun tai laler di janggut. Lah ilok tai laler merosot, kulitnya yang pada kendor.
Betul. Dulu masih muda senyum aja lesung pipit kiri kanan. Sekarang umur 70 tahun senyum ke jidat-jidat kentong. Maka hidup ini terikat dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bu, sholat. So. Makanya kalau abang miskin dah, empok susah, jangan muluk-muluk pengen ke Mekah. Mekah mah pergi haji manis tatoa. Iya kan mah ada. Emang tibang kerjaan yang ngempongin ke Mangi, udah nggak usah mikirin Baitullah, sholat aja yang bener. Jumat abang jangan tinggalin. Kenapa? Yaumal Jum'ah ajun lil fuqara. Hari Jumat itu haji buat orang fakir miskin. Cuma jangan lebay. Besoknya sholat Jumat berangkat dari rumah, labai, Allahumma labai. Kata Ustadz Mustafa, orang gila haji no, orang gila haji. Iya. Zakat kalau punya banda, boro-boro mau zakat sama sembako juga telolo-lolo. Gua kebagian RT di doemu, lurah domelin. Ngaku. Puasa kalau sehat, tapi yang namanya sholat nggak boleh tidak kalau sudah akil balik. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa tiduran, nggak bisa panggil ambil kana arepan. Betul, betul. Lah iya, makanya selagi sehat gunakan buat ibadah. Wa man nu'ammiru nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Umur makin panjang, kenikmatan makin berkurang. Dulu mah ibu makan biji ketapang setoples habis di krauk. Sekarang kasih kertas 2 di komoh-komoh doang. Lah lihat saudara kita, encang kita yang umur 60-70 tahun tidur sama bini aja misa, bini mah di kamar dan di pendaringan. Makan udah banyak pantangannya. Betul, betul. Makanya hidup ini mabuk buat ibadah. Jangan selalu ke atas lihat urusan dunia. Ini kadang-kadang suka ngomong enak, dia mau kaya. Kata siapa orang kaya enak? Allah nggak pernah berfirman orang kaya dijamin hidupnya enak. Nabi nggak pernah bersabda orang kaya dijamin hidupnya enak. Sengaja saya ngomong begini nih, ngegirang-girangin orang susah ya dulu saya. Lah orang susah kalau nggak ada girang-girangnya bisa mati berdiri. Lah orang susah ditakut-takutin jongker bisa. Kegampang enak mah bu, orang susah. BPJS gratis yang seneng siapa? Orang susah. Pilkada yang seneng siapa? Orang susah. Sembako turun yang seneng siapa? Orang susah. Orang saya mah enggak seneng BPJS gratis. Enggak seneng dia mah sembako gratis. Bedah rumah kagak pengen dia mah, orang rumahnya juga tingkat. Pintunya ditarik, keren. Lah kan pintu orang susah ditarik, ampun. Kan begitu. Betul. Orang kaya mah tidur juga jarang, kepules, baru rebaan dikit doang, keingetan pintu hacknya belum dikunci. Kaki sambil diseret-seret sama dia tuh. Orang susah melos amat, pintunya ngejeblak. Dapurnya melongo. Lagi maling tolol ya masuk ke orang susah, ompreng butut yang udah diambil. Bu perhatiin hidup mah buat ibadah. Tuh orang kaya lihat ada paling makan segini nih bu. Nasinya kadang-kadang nasi wadang. Tahu nasi wadang? Nasi dingin, nambah takut, duit banyak tapi kagak berani nambah. Coba kalau orang susah, sepiring mentung diendek cuat dako. Lihatin dah, timbang makan sama kacau doang di Facebook pengen goblos kayaknya. Orang kaya bisa beli durian montong 500.000, orang banyak duit, tapi belum tentu berani makan. Orang susah menjangankan durian, gori tahu gori? Anak nangka ditotol sama garam, udah jadi ayah betul. Orang kaya memakan daging mikir-mikir takut darah tinggi, makan emping takut kolesterol, makan kangkung takut urat asam, asam urat. Makan gula takut kencing. Akhirnya apa? Pantangannya banyak. Yang diminum apa? Yang dilak-lak undur-undur.
banyak undur-undur yang ditelan. Nih minum begini dia kagak berani, larutan Pepsi Cola takut, Pocari Sweat kagak berani, teh manis khawatir. Akhirnya apa yang diminum? Godogan Antawali. Betul? Kadang-kadang pagi-pagi rendeman babakan jamblang dia yang diminum. Duitnya jutaan, pantangannya banyak orang kaya mah. Coba orang susah, emang ada pantangannya orang susah? Kagak, tiket direbus, jengkol doyan, pete selong dilalap, jantung pisang masih direbus, keremek diurap, karuanah lindung mah, lunduk yang bertelur dikuningin, cecemean di sayur. Tuh orang susah mah nggak ada pantangannya. Ini orang susah. Kenapa orang susah nggak pakai pantangan? Karena orang susah mah nggak tahu penyakitnya apa. Makan dia mah. Makanya tuh orang susah mah sehat-sehat, gemuk-gemuk semua tuh orang susah mah ya. Sehat-sehat, gemuk-gemuk, cuma sekali sakit mati. Nggak obatan habis BPJS nunggak. Bu, susah mah nggak bikin kita keblangsak, enggak. Yang bikin kita keblangsak mah udah susah banyak kepengenan. Udah tahu susah kepengenannya banyak dasar. Lihat tetangga punya mobil, pengen punya mobil nggak kebeli, masuk ambulan desa akhirnya. Udah tahu susah tetangga punya mobil rumah tingkat, pengen punya rumah tingkat, akhirnya rumah nggak kebikin, masuk mitra usada. Orang yang makan daging dia yang ketulangan. Jangan hidup mah syukurin, tapi insya Allah ibu akan kaya semua. Bilang kayak Omi. Kaya penting bu, kaya penting, asal jangan yang penting kaya. Duit penting, asal jangan yang penting duit. Kalau udah yang penting kaya, yang penting duit, rumus hidupnya cuma 3H, halal, haram, hantem. Iya, dinasehati gak malurang, jangan ngambil begituan po. Itu mah riba, bunga bang lah, baru bunga bang lah, akarnya gue telen. Mau kaya mau? Silakan cari dunia, Islam kagak melarang pak, abang cari dunia, tapi jadikan dunia majruatul akhirat. Kan ada ibadah yang pakai dunia. Emang haji cukup niat doang. Kalau dibang niat doang paling gak sampai pagar perimeter. Nyantunin janda tua pakai duit kagak? Bangun masjid pakai duit kagak? Pakai. Makanya yang kedua, kalau kita mau ibadah nggak punya duit, ngaku cinta sama Rasul, perbanyak baca sholawat, nggak pakai modal. Makanya ngaku cinta sama Nabi, jangan ngomongin orang saban balik. Jadikan aktivitas ibu selalu dapat ibadah. Ibu sering nyuci, mau nyucinya dapat pahala banyak, mau gampang, asal nyuci sambil baca selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 10 rahmat. Jangan sampai nyuci pegel doang yang didapat. Kenapa? Nyucinya ngegerendeng. Aki-aki mau gua mau udah tua jangan pakai lepis. Kata dia mah kagak capek kali. Udah tahu hujan, orang ngegulu. Dia mah enak tinggal pakai baju disetrikain. Mau gua mah ya ilah dan ngikutin lurang pakai lepis masih muda. Nyuci mah nyuci, akhirnya capek doa, maka niatnya lurusin. Nih ibu datang kemari, pantat ibu basah pada lepek. Kalau niat ibu melenceng, cuma dapatnya nggak dapat pahala. Makanya kata Imam Haddad, man aslahat niyatuhu balagot umniyatuhu. Dalam qaul yang lain, idza saluhatil maqasid lam yaqibil qasid. Kalau tempatnya udah bagus, acaranya udah bagus, nih insya Allah yang datang kemari nggak sia-sia.
Artinya lurusin dulu niat. Nih kalau ibu niatnya melenceng nih, kebenaran ada maulidan di majlis Ustadz Samsul Bari. Emang gua lagi jengkel jasa sama laki sih kayak obat nyamuk ngelingker raya. Gak bakal gua masakin, biarin gua mantar makan di sono tempat maulid. Nah ibu cuma dapat warak doang tuh, makanya lurusin nih niat. Ini kadang-kadang kan perempuan engkrek berangkat maulid, mau kemana? Maulid. Sampai ke majlis maulid bukan nyari tempat duduk, dia nyendok nasi prasmanan. Pura-pura budok dah. Ngaku kagak? Tujuannya memaulidan, sampai tempat maulidan bukan cari tempat duduk, dia antri di meja prasmanan. Kadang-kadang suka diakur-akurin lagi. Maulidan enakan di sono juga. Jeruknya peda-peda, kelengkengnya gue manis-manis, bolunya juga legit-legit. Waktu gue maulidan di sono, gue masang genep nyendok nasi pengunjung. Kata gue si daging langkuas. Berarti niatnya baca sholawat perbanyak. Satu kali kita sholawat mendapatkan 10 rahmat. Ini RT berkata teriak-teriak Bang Budi dah, Kamelia 1 juta kamelia nggak dapat pahala. Rita Sugiarto dah tuh Ojeki 9 dia nggak dapat pahala. Tapi kalau ibu baca sallallahu alaihi sallallahu 20 rahmat dapat. Goreng tempe tiam sini goyangin ya Rasulullah salamun asikkan baca selawat enakan larut kenakan baca selawat tempe gesem. Pas disediain lakinya marah, ibu jadi bini PA tibang goreng tempe pakai gesem. Jangan marah bang, ini mah tempe selawat. Kata lakinya, ilok kalau tempe selawat ini dia bang. Ibu goreng ikan asin, insya Allah jadi rasa daging kalau gorengnya pakai minyak selawat. Itu bakal mateng. Pakai apa? Pakai minyak sambil baca sholat. Asyad sholawat nabu. Imam Ibnu Mubarak, saban beliau kesemutan. Beliau munajat kepada Allah sambil menyebut nama Rasulullah dengan membaca sholawat. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Atas izin Allah sembuh jempernya bu. Saya nyobain pernah lagi jemper, saya baca ya Muhammad, ya Rasulullah. Enggak baik sama kagak. Bobotnya beda. Kan wali dulu mah ulama baca bismillah aja bisa jalan di air. Nah coba mandor kebon jahe baca bismillah jalan di air atau keleleh. Betul. Hebat nama baginda Rasulullah. Makanya kalau udah pakai nama Muhammad jangan main slot. Kalau udah nama Muhammad jangan main pakong ngedakon. Iya. Dasar dalam kitab Majmu' Fatawa itu daun-daun surga ada nama Muhammad. Bahkan tiang-tiang arsy ada nama Muhammad. Kitab bidadari itu ada
nama Muhammad. Kita mah belum seberapa kecintaan kita pada Nabi dibanding para sahabat, para tabi'in. Bahkan dalam kitab Futuhatul Makkiyah ada orang saking cintanya sama Nabi sampai ngasih nama anaknya aja pakai Sallallahu ala Muhammad. Ada orang sini ngasih nama anaknya Sallallahu ala Muhammad. Ya, hebat. Ternyata diteliti sampai 70 juta lebih itu nama Muhammad di kolong langit. Itu Muhammad Kebun Jahe belum ke sensus. Makanya ibu nanti kalau netes lagi lahir beranak, anaknya laki, abang punya anak, kalau nggak mau dikasih nama Abdullah Abdurrahman, namain depannya pakai Muhammad. Biar gue mah demennya sama Ronaldo lagi, si R7 penyerang Portugal. Nggak apa-apa, namain Muhammad Ronaldo. Abang anak pecinta bola, demennya sama Mbappe. Sekarang main di Real Madrid. Orang Prancis, nggak apa-apa, namain Muhammad Mbappe. Cuma kalau punya anak perempuan mah jangan dipaksain pakai nama Muhammad. Ntar anaknya Maimunah dinamain Muhammad Maimunah. Jangan. Maka beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Dia kata abang bejidor, bedukdak, ulaka, tapi kalau ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, abang meninggal dunia, maka tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja termasuk ulul azmi. Nabi Musa masih berharap pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Ibu bapak lahir di kebun jahe mesen kagak, tahu-tahu jadi umat Nabi Muhammad. Untung kagak? Untung kagak? Jangan tangtung-tangtung doang, sembahyang. Ntar biar mulainya gue mau munggah. Wah, krama, sampo, sebotol dipopok semua. Busanya apa sekolah? Terawih kagak, puasa kagak, nongol-nongol kunut. Itu gak harapannya. Tupat. Bila sholat id mah datang duluan 4:30 udah nyampe masjid tempat Imam Mustafa, dipakai sama dia. Pakai kain baru, THR dari luhur awoin, nggak dibesak lagi, cap wajah duduk. Mang make gemuk, adi petis wajah duduk di masjid. Pas pulang minal aidin wal faidin, bininya langsung nuduh tersembuhkan nangis. Pura-pura dia mah. Orang sini kan nangis sama laki tibang lebaran doang, pura-pura sesenggukan, baju mau dompet setel, rengginang 3 toples, kolang kaling 2 gidir, barusan nangis doang dapat 15 menit ngantar ke mertua, rantang ketinggalan, laki pakai ditolol-tololin. Ngaku kagak? Mau laki tolol, udah tahu mau ngantar ke orang tua, bakal ditinggal. Bo, sama laki mah jangan ngeloncong. Dia kata ibu rajin ngaji, baca Quran doyan, tahajud doyan, duha doyan. Tapi kalau nggak ngendain sama laki, nggak sopan sama laki, jangan harap gampang masuk surga. Setuju bang? Dia bayar, dibelain kok ya. Tapi kan yang namanya perempuan makan tergantung laki ya. Iya. Lah gimana bini menurut sama laki, orang lakinya ngayap mulu ya? Gimana binimu sayang sama laki, sama biduan meroyal? Timbang lagu janda mana cepet. Giliran sama bini kembalian rokok onbol 3.000 pakai ditanyain. Ada yang begitu ada? Mana lakinya mana? Biduan meroyal, maka tadi bener kata lu daripada nyawer biduan ya. Mendingan nyawer nenek-nenek, apalagi nyawer ustad lebih gede pahalanya. Jadi kalau saya keluarin dalilnya lagi ntar lu langsung rokok duit. Iya, jangan loncong sama laki-laki berkata petot-petot gak kunci sorga. Tuh laki berkata petot-petot gak kunci sorga. Ibu kalau mau ibadah sunnah, nih kudu izin sama laki. Nih ntar ibu pengen sholat tahajud nih, pulang dari sini misalnya jam 12.
ngomong dulu sama laki, bang, ini malam abang mau naikin congcit kan? Nah ini biar gampang dipahamin aja. Kata lakinya, jangan. Emang kenapa bang? Gua tadi habis minum telur bebek. Jangan bang. Iya, dandan, lelampusan. Kalau perlu mah lipstick 1 habisin. Bang nih bang, gupak bang di bibir bang. Sedo kalau perlu mah biar patah. Makanya jadi laki mah bang, kudu rajin-rajin muji bini. Ibu kalau diusap kepala ibu, seneng kagak sama laki? Seneng kagak? Tapi nggak dibagi duit. Duit juga. Laki empok nggak pulang 2-3 hari, tapi titipannya kirimannya nyampe 5 juta, ditanyain kagak tuh laki? Kagak bang, jangan GR lo. Nggak pulang dah seminggu, titipannya nyampe 10 juta po, abang kagak pulang dia titipannya 10 juta, ditanya kagak laki? Kagak bang, kagak. Lah biar kata laki nggak pulang 2-3 minggu, pas pulang digabukin pintu, emang dasar laki sehat. Kata setan belah pojok, kamu laki lu yang bandel, belum salah. Kata lakinya, udah jangan marah tuh, duit 10 juta, diam kagak? 10 juta. Cepre digerahin, kasur dikebutin, bantal ditumpukin, kipas angin dicolokin, udah bang rebahan capek mah bang, itu 10 juta. Anak kecil berisik habis bawa utang lu baru pulang doang. 10 juta. Coba kita pulang dari mana-mana langsung gabruk tidur, nggak mau digotun acan-acan. Udah pules kita tidur tenang. Anak kecil kagak berisik, kucing dikumpulin sama dia. Ada itu ada. Mau masuk surga. Ayum memrohatin mata dua jauh juaan harodin dahratil jannah. Nih perempuan orang kebon jahe kalau meninggal dunia lakinya redo masuk surga. Yang penting laki pulang dari sini bisikin pelan-pelan. Bang, ini kalau saya mati abang redo. Kata laki ini redo dasar. Maka ibu bisa masuk surga. Artinya apa? Pertama ngaku cinta sama Nabi, jangan sampai tidak membaca sholat. Yang kedua jangan sampai tidak sholat. Bu, biar kata wajah ibu hitam legam di dunia, tapi wajah ibu sering kena air wudu, sering sholat. Nanti di hari kiamat wajah dan kaki tangan ibu akan bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu. Tapi biar kata wajah ibu di dunia kinclong, glowing, karena pakai bedak cepu. Mukanya doang bening, lehernya membedage. Nanti wajah ibu tidak akan bersinar, kaki tangan ibu tidak akan bersinar. Kenapa? Tidak pernah terkena air wudu. Udah nggak usah pakai bedak Kelly. Rajin berwudu gak, wajah ibu auratnya beda. Iya. Nih biar laki ibu berdukdak bangkawara oke preman dah. Pulangnya setiap malam 2:30. Asal saban pulang pas dibuka ibu pakai mukena. Di depan ibu hamparan sejadah. Mungkin ada Al-Quran. Tangan ibu tasbih. Laki akan mikir, gua asal pulang malam malu amat ya sama bini. Bini gua masih pakai mukena, ada sejadahnya. Akan berubah laki juga. Kenapa? Laki juga manusia. Laki pulang dari mana-mana bukannya disambut, dituding-tuding. Pergilah engkau pergi, jangan kau kembali. Lakinya gak pernah duduk di majlis, bukannya mikir ditimpalin. Ku pulang malam, ya sama PA-nya. Maka di rumah mah kudu ada ibadah. Yang ketiga, ngaku cinta sama Nabi, akhlak pakai. Akhlak Abu Kathalasa, orang tua ada 3. Siapa yang pertama? Nih orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, nih orang tua. Makanya jangan ngaku santri kalau ngomong sama emak mata masih mendeli. Betul? Jangan ngaku santri kalau sama emak suara lebih kenceng daripada suara emak. Wafidlah umma janaha dzulli minar rahmah wa qrabil amuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Mau pangkatnya dewan ke, camat ke, lurah ke, mandor ke, RW ke, RT ke, apa
lagi RT bakatnya pendek. Ngomong sama emak nunduk, penuh kasih sayang. Makanya kalau emak masih hidup, rajin-rajin silaturahmi, an-nadru ilal walidain ibadah, mandang wali orang tua ibadah. Maka jadi perempuan maka kalau datang ke rumah orang tua, latarnya balas sapuin, bebenahannya banyak, cuciin. Ini mah datang ke rumah orang tua ada beras dikandut, ada bawang dibuntel, bacotnya doang lemes. Mah apa yang dirasa, kata emaknya apa yang gua rasa, lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau buat jeruk ketahuan manis, kau jambang ketahuan sempet nggak bawa apa-apa, bacot doang. Maaf yang dirasa. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, pikuli Jumatin maro, saban Jumat, Tiara. Kalau perempuan ajak laki, jangan sampai jadi fitnah. Ajak anak, bisa baca yasin, kagak bisa baca kulu, sebisa-bisanya selawat, hadiahin buat orang tua. Jangan air mawar doang buat 3 botol pada gede jasa. Diguir, mbak adem, kagak baba tuh tadi hujan becek tolol. Ya gue mah Jumat gak sempet, kerjaan banyak. Minggu, emang minggu boleh? Nggak, lu ke Banten hari Minggu rombongan. Jangan bilang kagak boleh. Jangan lonceng sama orang tua. Ya apalagi orang tua perempuan, keramat nih orang tua perempuan mah. Keramat orang tua perempuan mah. Ibu kan capek banget jadi perempuan. Ibu pernah ngidam? Capek kagak ngidam? Perubahan fisik ngidam kan? Ya Allah, ngeliat makanan enak, ngeliat laki muntah. Tapi ngeliat duitnya tololololo, heran orang ngidam. Ya sebicara jujur, yang paling kuat bukan laki-laki, perempuan paling kuat bu. Lelaki mah gayanya doang, padahal paling kuat mah perempuan. Lihat perempuan kadang-kadang habis nyusuin anaknya tuh ya, sambil nyusuin ya Allah tangan kanannya masih sempet-sempet nggak dia beg nasi, yang kiri ngaduk nasi, tangannya kakinya kekoret begitu. Lelaki jangan kayak begitu, ngangkatin jemuran aja kancing putus 5. Betul. Maka pantas kata Rasul, al jannatu tata ummahat, surga di bawah telapak kaki yang sebelah mana? Maksudnya birrul walidain. Siapapun kita nginep di rahim emak kita 9 bulan itu normal. Kalau bunting kebok 4 tahun. Keluar kayak ke-9 mau kumis. Mari jadi loncong. Yang kedua orang tua kita siapa? Tuh, mertua orang tua. Hormati mertua orang tua. Ini mertua datang lagi tidur di situ. Babak malu. Ladenin lo malu. Bolok kaki. Kenapa? Karena dia adalah orang tua kita. Makanya ibu, abang semua nih, kalau abang urusannya sering gagal, bisnis ngukur melang goceng doang kagak jadi, usaha apa aja bangkrut. Bu, kata Sayyidina Ali ketika ditanya sama sahabat, ya Amirul Mukminin, inni wajadtu fi rizqi dha'iqa. Wahai Amirul Mukminin, perasaan saya kok rezeki saya sempit banget. Padahal usaha udah sungsang sundel, peras keringat, siang banting tulang, malam banting bini, nggak ada capek-capeknya mencari. Tapi dagang apa aja rugi, bisnis apa aja kagak meledak, usaha apa aja bangkrut. Apa kata Amirul Mukminin? Mungkin kamu suka nulis pakai pulpen yang diikat. Jadi empok abang kalau warung, jangan sekali-kali nulis pulpen diikat, apalagi Pak Lurah. Jangan sekali-kali, kadang-kadang pulpen diikat sama karet disambung sama tali plastik. Atau ibu bapak main arisan tukang kreditan, kadang-kadang tuh pulpennya diikat sama karet. Jangan, itu menyebabkan kepakiran. Itu yang warung, pok jangan pakai pulpen diikat sama karet. Iya, menyebabkan kepakiran. Bukan saya ngomong, Sayyidina Ali. Pok emang kenapa ke pulpen diikat? Abis biar orang asal kondangan beli amplop 100.000, minjem ke pulpennya lupa. Tadi mau gue mau cangcang marantai ini. Jangan, ya. Kata sahabat Amirul Mukminin, saya nggak pernah nulis pakai pulpen yang diikat.
normal-normal saja, tapi tetap aja perasaan saya kok rezeki saya macet banget. Nih, dengerin apa kata Sayyidina Ali. Mungkin kamu suka nyisir pakai sisir yang gerompang. Hati-hati perempuan. jadi kalau ibu sisir, punya sisir, kan sisir ada apanya tuh? Apanya tuh? Apanya tuh? Iya apa namanya? Kan sisir tuh ada 3G-nya misalnya 20, kalau somplak udah 17 mah jangan dipakai. Buang. Itu menyebabkan kepakiran. Ini kadang-kadang suka ditaruh di konde. Ketombe juga nggak bakal ngeburu. Jangan. Itu menyebabkan kepakiran kata Sayyidina Ali. Jangan dibiasakan ibu nyisir pakai sisir yang gerompang. Kadang-kadang serit juga tinggal 3 biji dipakai, ini paksain sama dia. Ibu punya gupet. Ibu punya gupet. Jujur ya. Ibu yang di gupet ditaruh gelas yang jelek apa yang bagus? Piring yang jelek, piring yang bagus. Toples yang jelek, apa yang bagus? Sendok yang jelek, apa yang bagus? Pakaian apa semua toples piring ditaruh yang bagus di gupet. Giliran buat makan laki pakai piring yang rengat, gelas yang somplak. Hati-hati. Itu menyebabkan kepakiran. Jadi kalau bapak ibu makan gelas, ini gelasnya udah somplak, ibu minum gelasnya udah rengat, itu menyebabkan kepakiran. Buat apa toples gelas piring ditaruh di gupet? Apa ada manfaatnya? Kagak. Kenapa buat laki pakai gelas yang rengat? Untung agak sombeng bibirnya. Jangan biasain ya. Jangan dibiasain bu. Jangan sekali-kali makan pakai piring udah rengat apalagi udah somplak. Menyebabkan kepakiran. Apa kata sahabat? Wahai Amirul Mukminin, tidak. Saya tidak pernah makan dengan piring yang somplak, gelas yang rengat. Tapi tetap aja rezeki saya begini. Apa kata Amirul Mukminin? Mungkin kamu sering jalan di depan orang yang lebih tua. Para santri hati-hati. Jangan sampai kita jalan nelang orang yang lebih tua, kecuali malam. Kalau malam kita mudaan, gak apa-apa kita di depan. Kenapa? Kalau ada lubang kita yang kejeblos duluan. Jadi jangan sampai ibu nyelang orang yang lebih tua jalannya. Apalagi santri ada pakai. Ya. Woi. Tidak Tuhan, saya tidak pernah nyelang orang yang lebih tua. Tetap aja, begini aja. Apa kata Sayyidina Ali? Mungkin kamu sering lupa ngedoain orang tuamu. Baru dia ngejang lebah ini, iya saya jarang ngedoain. Kuncinya apa? Ternyata ia menyebabkan rezeki kita terhambat dan urusan kita kurang lancar karena kita lupa ngedoain orang tua. Seharian untuk tadi berapa kali abang ngedoain orang tua? Jangan-jangan nggak pernah ngedoain orang tua, makanya urusannya macet, bisnisnya berat, duitnya susah, ketemunya gobangan lagi. Paham? Yang ketiga, orang tua kita adalah guru kita. Ustadz Mustafa, Ustadz Niin, Ustadz Kana, Ustadz Nahrawi, Ustadz Samsul Bahri, Ustadz Abdul Rasid, guru kita, orang tua kita. Hormatin. Makanya para santri jangan ngeloncong sama guru. Kata Imam Dawani, man nada syekhon besmehe lam yamut atau yagub pakrul maknawi minal ilmi. Kalau ada orang manggil guru ngajinya, orang manggil gurunya, namanya doang, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali mengalami kepakiran ilmu secara maknawi. Abang boleh lebih tua, ngajinya sama Ustadz Samsul Bahri, atau abang lebih tua tapi ngajinya sama Ustadz Rosid belajar Qur'annya. Ustadz Rosid biasanya ngajar abis Isya 7:30 sampai jam 8 kurang nggak datang, sampai jam 8 kagak datang juga. Lalu empok abang merasa lebih tua, ubannya rada gembloknya banyak, ngomong begini, itu si Rosid ngajar kagak, itu dia lama jasa ngajar kagak. Itu akan mengalami kepakiran ilmu secara maknawi. Hati-hati buat santri. Makanya dalam kitab Akhlaqul Ilbani ada ulama besar lagi ngajar ribuannya begini muridnya, tiba-tiba berdiri begini.
Lalu duduk. Ditanya Tuan Guru, emang kenapa Tuan Guru lagi ngajar asik-asik berdiri? Apa kata beliau? Tadi waktu saya ngajar beliau, tiba-tiba ayam guru saya lewat. Timbang ayam gurunya doang lewat, berdiri ngormatin ayam. Oh, ayam negeri pak ayam Bangkok di situ. Ditanya kenapa Tuan Guru? Yang saya hormati bukan ayamnya, tapi pemilik ayam itu adalah guru saya. Subhanallah, timbang ayam gurunya dihormati, dia mengingat gurunya. Artinya apa? Kalau guru punya istri, hormatin istri guru. Kalau guru punya anak, hormatin anak guru. Kalau guru punya orang tua, hormatin tuh orang tua guru kita. Ini anak guru kadang-kadang suka dipelipisin, kalau bukan anak guru lu, ada yang begitu ada. Jadi intinya perbanyak baca sholawat, jangan sampai ninggalin sholat. Yang ketiga kita terakhir, ayo kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita semua pasti banyak salah dan dosa, betul? Ibarat air mah kita air mustakmal, tapi idza jumi'al mustakmal fasyarat tahiran. Tapi gara-gara banyak yang ini seember, kita di majlis yang mulia ini, yuk kita mohon ampun kepada Allah sehingga pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Mari kita baca istighfar sama-sama, nanti dilanjutkan oleh guru kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Astagfirullah minal khataya. Insyaallah kalau kita selalu beristighfar, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi kita mohon ampun kepada Allah, berarti kita mengakui dosa kita, maka kita akan dapat ampunan Allah. Maka paling tidak perbanyaklah istighfar Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Dalam satu riwayat Rasul sehari beristighfar sampai 100 kali. Apalagi kita yang dosanya segede alem gambreng. Kalau kita tidak mau beristighfar, sombong benar kita. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesehatan buat ibadah, rezeki yang luas buat ibadah. Kita doakan pemimpin kita Bapak Muhrim Boim Amanah mampu mengemban amanat rakyat dan umat, dan guru-guru kita Allah berikan keistiqomahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Lebih kurangnya mohon maaf, salah dari saya, bodoh benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Mursyad Al-Nur Ki Angger yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa disampaikan guru kita tadi kita semua dapat mengambil hikmahnya. Amin Allahumma rabbal alamin.